Berapa kali kamu berkata, nanti saja, besok mulai, atau kalau moodnya sudah pas. Dan tiba-tiba, waktu berjalan begitu cepat, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun, dan hal yang kamu impikan tetap saja belum kamu mulai. Menunda itu bukan karena kamu malas. Kadang kamu hanya takut. Takut salah langkah. Takut hasilnya tak sesuai ekspektasi. Takut gagal di tengah jalan. Tapi di balik semua alasan itu, sebenarnya kamu cuma belum tahu bagaimana caranya mulai. Dan hari ini, kita akan membongkar itu satu persatu. Pertama, sadari bahwa kamu tidak sendiri. Hampir semua orang pernah menunda sesuatu. Bukan karena mereka tidak ingin maju, tapi karena otak manusia dirancang untuk mencari kenyamanan. Apapun yang mengancam rutinitas, yang belum pernah dilakukan, akan dianggap berbahaya. Maka kamu menunda karena otakmu mencoba melindungi kamu dari stres. Tapi justru dengan menunda itulah stres malah tumbuh diam-diam, jadi beban batin yang kamu bawa kemana-mana, tanpa kamu sadari. Langkah awal untuk memulai adalah mengakui bahwa kamu sudah terlalu lama menunda. Jangan lagi mencari alasan, jangan lagi menyalahkan waktu atau keadaan. Duduklah sebentar, tenangkan pikiranmu, lalu tulis satu hal yang selama ini kamu tunda. Entah itu memulai bisnis, olahraga, belajar bahasa baru, atau sekadar membereskan kamar. Menulisnya membuat kamu sadar bahwa ini nyata. Bahwa ini bukan sekadar wacana di kepala, tapi sesuatu yang bisa kamu pegang dan ubah. Setelah itu, berhentilah memikirkan, akhirnya akan seperti apa. Kita sering gagal mulai karena kita sibuk membayangkan proses panjang, tantangan yang belum tentu terjadi, dan hasil yang belum tentu memuaskan. Padahal, satu-satunya cara untuk tahu adalah dengan melangkah. Fokuskan pikiranmu pada langkah pertama. Hanya itu, langkah pertama, bukan langkah ke-100. Karena seringkali, begitu kamu mulai bergerak, langkah berikutnya akan terasa jauh lebih ringan. Buat langkah pertama itu sesederhana mungkin. Kalau kamu ingin mulai menulis buku, jangan langsung target 10 halaman. Cukup buka laptop dan tulis satu paragraf. Kalau kamu ingin mulai olahraga, jangan langsung daftar gym dan beli alat mahal. Cukup stretching 10 menit di kamar. Otak kita tidak suka perubahan besar-besaran. Tapi ia bisa diajak kompromi jika kita mulai dari yang kecil. Dari yang sederhana. Dan dari situ, kebiasaan mulai tumbuh pelan-pelan. Berhenti menunggu waktu yang sempurna. Itu jebakan paling klasik. Waktu tidak pernah benar-benar sempurna. Selalu ada gangguan, kesibukan, dan alasan baru untuk menunda. Kamu tidak butuh waktu yang tepat, kamu hanya butuh niat yang kuat. Lakukan saat kamu lelah, saat kamu tidak mood, saat kamu belum siap. Karena justru saat itulah kamu sedang melatih dirimu. Disiplin itu lahir bukan dari kondisi ideal, tapi dari keberanian mengambil langkah meski kondisi tidak sempurna. Kadang kamu juga menunda karena kamu perfeksionis. Kamu takut hasil pertamamu jelek. Takut kalau usahamu dikritik. Tapi ingat, semua yang hebat dimulai dari yang biasa. Semua konten viral pernah jadi video pertama. Semua penulis terkenal pernah menulis halaman pertama yang buruk. Kalau kamu tidak berani membuat versi jelek dari sesuatu, kamu tidak akan pernah sampai ke versi terbaiknya. Izinilah dirimu untuk belajar, untuk mencoba, dan untuk salah. Kenali juga apa saja yang biasanya membuat kamu menunda. Apakah kamu terlalu banyak main HP? Apakah kamu sibuk dengan hal yang tidak penting? Apakah kamu merasa harus dapat persetujuan orang lain dulu? Sadari polanya, karena kadang kamu bukan tidak punya waktu, kamu cuma kehabisan energi untuk hal yang tidak mendekatkan kamu pada tujuan. Ubah cara kamu mengatur hari. Singkirkan distraksi. Atur ulang prioritasmu. Satu teknik ampuh untuk mulai adalah time blocking. Sisihkan 15-30 menit per hari hanya untuk hal yang selama ini kamu tunda. Tidak perlu lama, yang penting konsisten. Taruh di jam yang kamu tahu paling tenang, entah pagi, malam, atau setelah makan siang. Jadikan itu janji dengan dirimu sendiri. Jangan anggap itu, kalau sempat, anggap itu penting. Karena waktu tidak akan pernah benar-benar tersedia kalau kamu tidak menyediakannya. Mulai juga dengan lingkungan kecil yang mendukung. Cari teman yang bisa diajak bareng memulai.
Gabung komunitas. Ceritakan ke orang terdekat bahwa kamu sedang belajar atau menjalankan sesuatu. Dengan begitu, kamu tidak merasa sendiri. Terkadang, kita hanya butuh satu orang yang bilang, "Ayo bareng aku." Untuk memulai langkah pertama. Dan ingat, proses yang dikerjakan bersama akan terasa lebih ringan dibanding kamu menanggung beban sendiri. Beri dirimu target kecil dan realistis. Bukan untuk membebani, tapi untuk memotivasi. Target harian, mingguan, atau bulanan yang terukur akan membuat kamu merasa bergerak. Jangan ukur kesuksesan dengan hasil besar. Ukurlah dari konsistensi. Dari frekuensi kamu muncul, meski sedikit. Karena pencapaian besar dibangun dari langkah kecil yang diulang-ulang. Bukan dari satu hari penuh semangat, tapi dari banyak hari di mana kamu tetap bertahan walau sedang tidak semangat. Perhatikan juga emosi yang muncul saat kamu menunda. Apakah itu rasa takut, minder, marah pada diri sendiri, atau kecewa karena membandingkan dengan orang lain? Semua emosi itu valid, tapi jangan biarkan mereka jadi rem. Tulis perasaan itu di jurnal. Hadapi, bukan hindari. Karena saat kamu paham apa yang menahanmu, kamu jadi lebih siap melepaskannya. Dan saat kamu lebih damai dengan diri sendiri, langkahmu akan terasa lebih ringan. Kamu juga perlu sadari bahwa kamu tidak harus menunggu motivasi untuk mulai. Motivasi itu datang dan pergi. Tapi kalau kamu hanya bergerak saat termotivasi, kamu tidak akan pernah membentuk kebiasaan. Justru tindakanlah yang menciptakan motivasi. Satu tindakan kecil bisa memicu rasa bangga, dan rasa bangga akan mendorong tindakan berikutnya. Mulailah, meskipun tidak ada semangat sama sekali. Kadang cukup dengan, lakukan saja, dan motivasi akan menyusul. Berikan reward kecil untuk setiap kemajuan. Tidak harus besar, bisa berupa waktu istirahat, makanan favorit, atau sekadar apresiasi pada diri sendiri. Ini bukan bentuk memanjakan, tapi bentuk penghargaan. Karena saat kamu mengakui kemajuan sekecil apapun, otakmu merasa bahwa proses ini menyenangkan. Dan saat sesuatu terasa menyenangkan, kamu akan lebih mudah untuk mengulanginya. Jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain. Mereka yang kamu lihat sudah jauh di depan, juga pernah berdiri di tempat kamu berdiri sekarang. Setiap orang punya waktu mulai yang berbeda. Ada yang mulai di usia 17, ada yang baru mulai di usia 37. Tidak ada kata terlambat, yang ada hanya, tidak memulai sama sekali. Fokus pada jalanmu sendiri. Kamu tidak sedang berlomba, kamu sedang membangun sesuatu yang bermakna untuk dirimu sendiri. Kalau kamu gagal di tengah jalan, jangan langsung anggap itu bukti kamu tidak cocok. Gagal itu bagian dari proses. Setiap orang yang berhasil pasti pernah berhenti, pernah menyerah, pernah merasa tidak mampu. Tapi yang membedakan mereka adalah mereka kembali lagi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat kamu jatuh. Yang penting kamu tahu jalan pulangnya, dan punya niat untuk bangkit lagi. Visualisasikan dirimu yang sudah berhasil menyelesaikan apa yang kamu tunda. Bayangkan betapa leganya kamu, betapa bangganya kamu pada dirimu sendiri. Visualisasi ini penting untuk menanamkan perasaan, "Aku bisa." Karena pikiran kita akan bergerak ke arah yang kita yakini. Kalau kamu percaya kamu mampu, maka otakmu akan mulai mencari cara. Tapi kalau kamu terus yakin kamu gagal, maka kamu akan berhenti bahkan sebelum mencoba. Simpan jejak perjalananmu. Catat apa yang kamu mulai, apa yang kamu pelajari, dan bagaimana rasanya saat kamu berhasil menaklukkan satu langkah kecil. Dokumentasi ini bukan untuk pamer, tapi untuk dirimu di masa depan. Untuk membuktikan bahwa kamu pernah takut, pernah menunda, tapi akhirnya kamu bergerak juga. Dan kalau suatu hari kamu ragu lagi, kamu bisa kembali membaca kisah usahamu sendiri. Ketahuilah bahwa keberanian bukanlah tidak takut, tapi tetap berjalan walaupun takut. Kamu tidak perlu menunggu keyakinan 100% untuk mulai. Kamu hanya perlu cukup berani untuk mengambil satu langkah. Lalu satu langkah lagi, dan satu lagi, hingga akhirnya kamu sadar, kamu sudah berjalan lebih jauh dari yang kamu kira. Semua yang besar selalu dimulai dari niat sederhana untuk memulai. Jadi, apapun yang selama ini kamu tunda, mulai hari ini, ambil langkah pertama. Kecil tidak masalah.
Perlahan juga tidak apa-apa, yang penting kamu tidak tinggal diam. Karena waktu akan terus berjalan. Dan satu-satunya cara untuk membuatnya bermakna, adalah dengan melangkah. Mulailah sekarang, bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini, di sini, dari tempat kamu berdiri saat ini.